Halo sahabat, kembali lagi di channel kami. Nah, ada yang kenal dengan tokoh yang satu ini? Kira-kira siapa ya? Nah, betul, itu adalah Adam Smith. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau di kalangan ekonom, Adam Smith sangat masyhur namanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tokoh yang satu ini. Namun, sebelum itu, saya minta buat teman-teman bisa mendukung kami dengan cara subscribe channel kami agar kita tetap berbagi konten positif dan menambah wawasan serta pengetahuan. Baik, kita mulai. Bicara mengenai perkembangan teori ekonomi klasik, nama Adam Smith merupakan sosok yang memiliki peran krusial. Pasalnya, pemikirannya telah mencetuskan lahirnya ekonomi kapitalis yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia bahkan hingga saat ini. Digagas sekitar abad 18 sampai 19, ekonomi kapitalis hasil buah pemikiran Adam Smith yang mengedepankan penumpukan modal secara besar-besaran mampu mensekakam kukunya pada sistem perekonomian sejumlah negara maju seperti di negara-negara benua Amerika dan Eropa. Lantas, seperti apakah kehidupan dan pemikiran Adam Smith sebenarnya? Ada yang tahu? Mari kita ulas dan kita bahas secara tuntas. Nah, Adam Smith itu merupakan anak seorang hakim. Lahir pada tanggal 5 Juni tahun 23 di Skotlandia. John Adam Smith merupakan anak dari seorang hakim pengacara Skotlandia, sekaligus seorang pengawas keuangan adat. Adam Smith dikenal sebagai sosok eksentrik. Kendati demikian, ia merupakan intelektual yang dermawan dan ramah. Semasa hidupnya, ia diketahui tidak menikah. Sejak ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai komisioner untuk cukai pada tahun 78, Adam Smith memilih tinggal bersama ibunya hingga meninggal di Edinburgh pada tanggal 1790 setelah menderita sakit keras. Smith lantas dimakamkan di Canoga Kirkyard. Adam Smith menempuh pendidikan di Universitas Oxford sejak tahun 40 hingga akhirnya mendapat gelar profesor di Universitas Glasgow di bidang filsafat pada tahun 51. Dalam pemikirannya, Adam Smith banyak dipengaruhi oleh beberapa pemikiran-pemikiran besar sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah Francis Hitchens yang mendasari dasar kecintaannya Smith pada natural order. Beberapa paham naturalis yang turut mengilhaminya antara lain Stoicisme Yunani, lalu Epicurus, kemudian Stoicisme Romawi. Hobbes, Bacon, dan Locke. Adam Smith adalah akademisi pertama yang menjadi seorang ahli ekonomi. Karirnya tidak jauh berbeda dengan ahli-ahli ekonomi lainnya yang hidup pada masa 150 tahun terakhir. Adam Smith telah menularkan sejumlah karyanya semasa hidup. Di antaranya adalah The Theory of Moral Sentiment, An Inquiry into the Nature of Causes of the World of Nation, dan Letters on Jurisprudence. Dari beberapa karya yang dihasilkan tersebut, terdapat dua karya klasik dari Adam Smith yang cukup terkenal, yaitu
an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation, dan The Theory of Moral Sentiment. Smith meletakkan dasar-dasar teori ekonomi pasar bebas klasik di setiap karya-karyanya. The World of National menjadi salah satu karyanya yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk disiplin ilmu ekonomi modern. Buku tersebut juga dianggap sebagai karya modern ekonomi pertama sekaligus sebagai magnum opus. Adam Smith mencetuskan sejumlah teori, salah satu yang terkenal dan mencuri perhatian khusus, yakni tentang prinsip dasar dari teori tangan tak terlihat atau dikenal juga dengan teori tangan Tuhan, The Invisible Hand, yakni adanya keyakinan bahwa keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Teori ini menafikan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi karena dianggap sebagai penghambat perekonomian. Bertemunya supply dan demand secara alamiah merupakan respon dari rasionalitas hidup manusia, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan pribadi yang besar. Kecenderungan itu akan mendorong orang untuk memproduksi barang kebutuhan konsumen. Namun, jika produksi itu berlebih, maka pasar akan meresponnya dengan penurunan harga. Demikian pula sebaliknya, ketika suatu produk langka, maka harga akan menjadi tinggi. Pemikiran Adam Smith dalam teori The Invisible Hand ini menjadi dasar lahirnya paham kapitalisme ekonomi. Banyak ilmuwan yang mengembangkan teori itu untuk memperkuat argumen Smith dan untuk menekan pemerintah agar memberikan kebebasan ekonomi yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha atau ekonomi. Dalam praktiknya, ekonomi tangan Tuhan, buah pikir Adam Smith ini lebih banyak memihak kepada para pemegang modal. Atas nama investasi, para pemilik modal mengeksploitasi sumber daya dunia untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan sekaligus mengakumulasi modal. Akibatnya, jurang ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin semakin tinggi. Dengan modal yang terus terkumpul dan terakumulasi, para pemilik modal mampu menciptakan teknologi baru untuk mengefektifkan produksi, sehingga keuntungan mereka semakin banyak. Sementara di sisi lain, penemuan teknologi berimplikasi pada berkurangnya peran manusia dalam proses produksi yang membuat banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, peran modal menjadi kian dominan dalam aktivitas ekonomi. Tanpa memiliki modal yang cukup, seseorang atau suatu kelompok atau bahkan suatu negara tidak akan mampu mengembangkan perekonomiannya, sehingga tidak mampu menghasilkan keuntungan. Dan akibatnya orang-orang yang tidak memiliki modal itu tetap terjebak pada jurang kemiskinan. Di saat para pemilik modal menikmati hasil dari kekayaan alam di sekitar mereka, Smith masuk 30 besar orang paling berpengaruh dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia.
Ya, semoga ulasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk menambah wawasan. Dan pesan saya, tetaplah berada di channel kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman kalian agar teman kalian pun tahu bahwa inilah sosok Smith yang sebenarnya, dan berbagi itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat mulia. Terima kasih dan sekian. Selamat malam.